Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Mas Agus. Iya. Gimana kabarnya Pak Sigit? Luar biasa. Saya juga luar biasa. Kita sapa adik-adik yuk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Luar biasa juga kan? Luar biasa juga. Hari ini spesial karena kita mengadakan ibadah anak dalam rangka Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan segera kita mulai pada pagi hari ini. Siap kan kalian? Siap. Baik, kita akan pujikan satu lagu untuk mengajak kalian mulai ibadah kita. Akan kita pujikan apa Pak? Jazz 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 kereta apiku. Oh jazz jazz kereta apiku. Pernah naik kereta api belum? Wah, Mas Sigit? Sudah pernah. Saya juga sudah. Gimana rasanya? Enak nggak? Enak sekali. Kalau di sekitar kita kan ada sering kereta apa Pak? Kelinci. Kereta kelinci itu ya. Yuk kita pujikan satu lagu jazz 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 kereta apiku. Kawan-kawanku, marilah ikut aku, bawa serta teman, jangan ketinggalan, tempat kita dinanti Tuhan. Sekali lagi ya. Jazz 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 kereta apiku menuju pulang minggu. Hei kawan-kawanku, marilah ikut aku, bawa serta teman, jangan ketinggalan, atas naik teman, kita dinanti Tuhan. Luar biasa lagunya Pak ya. Baik, kita akan mulai. Doa pembukaan Pak, siapa Pak? Doa pembukaan akan dibawakan oleh Dek Israel. Silakan Israel, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Terima kasih Israel. Luar biasa ya Pak. Ya, sudah berdoa. Baik adik-adik, kita akan pujikan satu lagu. Kalau matahari itu terbit dari mana Pak? Dari timur. Kalau tenggelam dari barat. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak tempat ini di mana? Sudah lama kayak kalian nggak main dulu. Adik-adik ingat ini di mana? Di mana? Oh iya betul Pak, di ruangan sekolah minggu. Ya. Nah, kita akan pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada waktunya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji.
lagunya mantap gitu. Nah, adik-adik kita akan persembahan. Mari Pak. Dan persembahan itu kita masukkan dalam amplop. Kita tulisi namanya, kita masukkan dalam kotak di gereja ya adik-adik. Tulisi Komisi Anak GKJ Maguwarjo. Ya, betul. Harap. Baik, kita akan iringi persembahan pada pagi hari ini yang akan dibawakan satu lagu. Judulnya apa, Pak? Sakjeki. Ya. Sakjeki aku Derek Gusti. Ya, adik-adik udah bisa kan lagunya? Lagu bahasa Jawa. Kita akan bawa persembahan ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Angel. Silakan Angel. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan pada pagi hari ini. Tolong berkati supaya persembahan yang kami berikan kepadamu berguna. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Pak Sigit, kita akan ada persembahan pujian loh ini. Ya. Dari guru-guru sekolah minggu. Kalian mungkin ingat, oh ini namanya Kak ini. Ada banyak adik-adik. Ini dipersembahkan dalam rangka ucapan syukur guru-guru atas pengorbanan Tuhan Yesus. Ya Pak? Ya. Yuk kita persilahkan. Silakan kakak-kakak bimbing. Kasih Tuhan, sahabatku.
Terima kasih kakak-kakak pembimbing. Ada Pak Sigit. Ada Pak Sigit. Tadi banyak banget ya Om ya. Ada banyak banget teman-teman kita juga. Aduh, kangen untuk bisa lebih banyak lagi guru-guru yang bisa ikut ya Pak. Ikut ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan Pak. Ya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa Pak? Oleh Bapak Pendeta kita Bapak Heru Suboto. Nah, Bapak Pendeta Heru Suboto, karena momen ini hari ini spesial buat kalian. Ini ceritanya bersambung sampai besok hari Minggu. Kita persilakan. Ya. Sebentar, kita ini dulu Pak. Doa dulu. Ya. Doa dulu akan dipimpin oleh Pak Sigit. Mari silakan Pak Sigit. Adik-adik mengikuti doa Pak Sigit ya. Yuk kita ikuti. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini. Di pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami. Engkau telah bangunkan dengan kami. Badan yang segar. Dengan badan yang segar. Dan saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Yang akan dibawakan oleh. Bapak Pendeta. Heru Suboto. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik. Kita akan pujikan satu lagu dulu Pak. Oh untuk menyambut firman, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu harus baca kitab suci tiap hari. Oke, baik, kita persilakan Pak Heru. 1, 2, 3. Silakan Pak Heru. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo yang selalu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur atas kasih sayang yang senantiasa Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami. Sebagaimana pagi hari ini kami boleh dapat bersama-sama merasakan satu kehidupan yang baik bersama-sama dengan orang tua kami, bersama-sama dengan adik kakak kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua, supaya kami boleh dapat mendengar dengan sebaik-baiknya, merenungkan
dan melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah seruan doa kami di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKJ Maguwarjo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar dan juga yang akan kita renungkan pada saat ini di dalam memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada Jumat Agung ini akan Pak Pendeta bacakan dari kesaksian 1 Yohanes 4 ayat 18 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama di dalam memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu judul temanya adalah Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta kita, karena cinta adik-adik, karena cinta kakak adik, karena cinta orang tua, atau karena cinta kita semua. Jadi judul temanya adalah Yesus disalib karena cinta kita semua. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita semua. Peringatannya adalah saat ini kita memperingati akan hari kematiannya. Tentu kematian Tuhan Yesus Kristus ini kita peringati supaya kita selalu mengenang rencana dan kehendak Allah, supaya adik-adik sekolah minggu GKJ Maguwarjo mengenal dan juga mengenang hari kematiannya itu. Ia mati sebagai manusia, dan di dalam diri kemanusiaannya ada kuasa Allah yang tidak dapat dimatikan oleh perbuatan manusia. Walaupun ia mati pada hari Jumat Agung ini, tetapi kuasa Allah yang ada di dalam dirinya tidak dapat dimatikan oleh perbuatan manusia. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita semua hendak belajar bahwa kematian Yesus di kayu salib karena cintanya kepada kita semua. Cintanya itu diwujud nyatakan dengan ia mati untuk menebus dosa adik-adik, untuk menebus dosa orang tua kita, untuk menebus keluarga kita, untuk menebus seluruh orang percaya yang ada di dunia ini. Jadi kematiannya di kayu salib bukan meninggalkan kesedihan, bukan meninggalkan ketakutan, tetapi meninggalkan akan cinta kasih Allah kepada adik-adik, meninggalkan cinta kasih Allah kepada dunia, meninggalkan cinta kasih Allah kepada kita semua. Pada saat ini adik-adik Pak Pendeta punya cerita, punya kisah. Kisah itu baru terjadi 3 hari yang lalu, yaitu ketika Pak Pendeta menemukan seekor burung. Kalau adik-adik melihat di sekitar Pak Pendeta ini ada pohon jambu. Ada pohon jambu. Burung yang turun dari atas pohon jambu sana, turun ke daun yang ada di bawah ini, dan kemudian turun di lantai atau di bawah tanah itu. Dan ketika Pak Pendeta menyapu halaman ini, melihat ada burung kecil yang berbulu merah dari kepala sampai ke ekornya, warnanya bulu merah, sayapnya berwarna coklat. Burung itu menjadi burung kecil yang manis, burung kecil yang manis. Dan ketika Pak Pendeta tangkap di bawah tanah itu, burung itu diam. Burung itu menjadi dan memberikan sesuatu yang membuat Pak Pendeta senang, karena Pak Pendeta bisa memegang ciptaan Tuhan yang indah, ciptaan Tuhan yang manis, yaitu melalui burung kecil yang berbulu warna merah itu. Nah, otomatis karena Pak Pendeta tidak punya kurungan ini, tidak punya sangkar ini, segera setelah burung itu Pak Pendeta letakkan di tempat sementara, Pak Pendeta maunya mencari sangkar yang terbaik, karena ciptaan Tuhan melalui burung itu, ciptaan Tuhan yang baik, maunya Pak Pendeta cari yang lebih baik daripada sangkar ini.
Tapi karena adanya sangkar ini yang Pak Pendeta dapatkan di toko burung, maka Pak Pendeta membeli sangkar seperti ini. Lengkap adik-adik, di dalamnya ada makanan burung, pur halus, yang menurut Pak Pendeta tanya kepada penjualnya, pur halus burung kecil seperti itu, mereknya apa? Pokoknya tolong deh diberi yang enak, yang bagus. Begitu pula dicarikan ulat kecil, dan ada juga pisang. Ini sekarang ada, pisangnya masih ada. Tapi sayang adik-adik, burung itu ada di dalam sangkar ini. Maunya Pak Pendeta, maunya Mas Riko, maunya Mbak Sasa, maunya Bu Pendeta, itu menjadi burung yang menyenangkan kami, menyenangkan keluarga kami. Karena burung itu ketika bermain sekilas, walaupun hanya 1 hari, memperlihatkan kecantikannya. Tapi sayang, burung itu hanya hidup bersama-sama dengan kami, dengan keluarga kami, hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Besoknya ternyata burung itu meninggal. Dan apa yang menjadi kebahagiaan kami keluarga, yang menjadi kebahagiaan Pak Pendeta dengan bisa memegang burung cantik ciptaan Tuhan itu. Pak Pendeta tidak merasa takut, tidak merasa sedih, tetapi Pak Pendeta merasa senang. Sudah pernah dekat, sudah pernah memegang ciptaan Tuhan yang indah, yang manis, yang cantik, yang sangat menyenangkan itu. Walaupun hanya sehari bersama-sama dengan Pak Pendeta dan keluarga, tapi burung itu mati, meninggalkan kebahagiaan bagi kami, bagi keluarga Pak Pendeta. Tidak hanya kemarin saja, tidak hanya 3 hari lalu saja, tetapi saat ini sampai selama-lamanya. Ini menjadi satu kenangan bahwa sangkar ini kami pernah dekat atau pernah diberi Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan, satu ciptaan burung kecil manis yang berburu warna merah itu. Walaupun sekarang tidak lagi bersama-sama dengan kami, tetapi kebahagiaan kami, cinta kami terhadap burung itu masih ada, masih melekat. Dan kiranya itulah yang menjadi satu kesaksian Pak Pendeta, betapa indahnya. Begitu pula di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib karena cintanya kepada adik-adik, karena cintanya kepada kita semua. Jadi tidak meninggalkan ketakutan kematiannya itu, tetapi kematiannya meninggalkan cinta Tuhan kepada adik-adik, cinta Tuhan kepada keluarga adik-adik, cinta Tuhan kepada orang tua adik-adik, sehingga kita bersuka cita dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa saling mencintai saat ini sampai selama-lamanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 18, kematiannya tidak meninggalkan ketakutan, tetapi kematiannya meninggalkan cinta kasih Allah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Heru. Luar biasa firman-Nya Pak. Pak, dalam rangka ibadah kebaktian Jumat Agung, kita akan adakan kuis. Ya. Kuisnya adalah ada 2 jawaban yang harus kalian jawab. Pemenangnya adalah yang pertama adalah yang menjawab dengan benar. Sebanyak 5 orang tercepat. Caranya nanti kalau kalian sudah tahu jawabannya, kemudian ditulis di WA ke nomor Om Agung. Ya, dan minggu besok pas hari kebaktian Minggu Paskah akan diumumkan pemenangnya siapa aja. Hadiah akan dikirim ke rumah kalian. Kalau jauh ya Pak, dipaketkan. Sekarang kan modelnya paket atau titip Om Ito. Mesti sampai, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus memanggul kayu salib, dalam perjalanannya dia terjatuh tersungkur, itu doh, karena berat beban salib itu. Kemudian tentara Romawi menyuruh seseorang untuk membantu Tuhan Yesus mengangkat salib itu. Pertanyaannya adalah, siapa nama yang membantu mengangkat salib Tuhan Yesus? Betul. Siapakah nama orang itu? Pertanyaan pertama. Kemudian ketika Tuhan Yesus dibantu itu berjalan lagi.
menuju suatu tempat yang namanya adalah Golgota, yang artinya adalah gitu ya Pak. Ya. Dua pertanyaan itu silakan dijawab mulai dari sekarang. Biar sobat, 5 orang yang benar akan mendapatkan hadiah. Selamat mengikuti kuis ya Dik ya. Tunggu hadiahnya yang menarik. Oke, baik Pak. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, melihat persembahan itu. Kemudian kuis. Kita akan tutup ibadah dengan menyanyikan satu lagu apa tadi Pak? Tanda Paku. Tanda Paku. Yo. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima sebagai tanda sayang kita sama orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Iya, itu lagunya sesuai dengan tema kita. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Tirukan doanya Om Agung ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Jumat Agung ini. Berkati kami supaya kami dapat meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan Pak. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk pertama Bapak Pendeta Heru, kemudian yang kedua untuk D. Israel, yang ketiga D. Angel, juga untuk kakak-kakak yang sudah berpartisipasi terwujudnya ibadah anak pada Jumat Agung ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga ingat Pak, karena ini masih masa pandemi, 5M. Yang pertama, memakai masker kemanapun kalian pergi. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi aktivitas di luar. Ya, oke, kita pamit. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.